Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian semua sehat. Sebelum kalian belajar, silahkan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3. Jadi kemarin kita sudah ulangan. Hari ini kita akan belajar bab 3 tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam. Sumber daya alamnya ini bisa berupa tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, kemudian keanempakan alam, ataupun bahan-bahan tambang. Nah, di bab ini kita akan mempelajari bagaimana bagaimana pengelolaan dan juga melestarikan serta apa saja potensi yang Indonesia punya khususnya sumber daya alam. Nah, yang pertama adalah potensi sumber daya alam Indonesia yang bagian A. Nah, sumber daya alam merupakan segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, ketersediaan sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah. Nah, potensi ini apabila dikelola dengan baik tentu akan mensejahterakan kehidupan kita. Nah, sumber daya alam sendiri ada beberapa klasifikasinya. Nah, kita akan mempelajari yang pertama dulu potensi sumber daya alam Indonesia, yaitu klasifikasi sumber daya alam. Nah, ini ada beberapa klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Yang kedua, berdasarkan ketersediaannya. Dan yang ketiga, berdasarkan sumber asalnya. Nah, apa saja sumber daya alam berdasarkan pemanfaatan, ketersediaan, dan sumber asalnya? Kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Apa saja sumber daya alam berdasarkan pemanfaatan, ketersediaan, dan sumber asalnya? Nah, kita pelajari yang pertama dulu, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Nah, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya ini ada 4. Yang pertama adalah sumber daya materi. Nah, sumber daya materi ini merupakan sumber daya alam yang berbentuk mati. Nah, sumber daya ini dimanfaatkan bentuk fisiknya. Misalnya contoh emas, besi, kemudian tembaga, nikel, garam, fosfat, dan marmer. Nah, contohnya ini besi ya, di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kita memanfaatkan besi. Contohnya sebagai alat rumah tangga, misalnya rak sepatu, terus kipas, kemudian bahan-bahan konstruksi, kemudian bisa juga untuk konstruksi jembatan ataupun bahan mesin berat dan yang lainnya. Nah, yang kedua ada sumber daya hayati. Nah, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup itu disebut sumber daya alam hayati. Nah, di bumi ini ada dua. Yang pertama, sumber daya tumbuhan yang disebut juga dengan nabati, dan yang kedua sumber daya hewan yang disebut juga sumber daya hewani. Nah, sumber daya hewan ini biasanya digunakan untuk kehidupan kita itu misalnya transportasi, kemudian rekreasi, sumber makanan, dan olahraga. Begitupun nabati. Nah, nabati ini bisa juga untuk sebagai rekreasi dan juga sumber makanan. Banyak sih contohnya yang lain, misalnya bisa jadi kosmetik ataupun obat-obatan. Nah, kalau transportasi ini pada zaman dahulu kan orang-orang menggunakan delman ataupun unta. Kemudian kalau rekreasi itu kebun binatang atau kebun raya Bogor gitu ya. Karena kalau sumber makanan ya sebagai makanan kita sehari-hari. Kalau olahraga biasanya hewani itu lomba pacu kuda ya, lomba berkuda. Nah, yang ketiga adalah sumber daya energi. Nah, sumber daya energi ini dimanfaatkan energinya oleh manusia. Nah,
Sumber daya ini diolah ke dalam bentuk energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, sumber daya energi sendiri ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sumber daya konvensional, artinya sumber daya ini berasal dari alam, kita gunakan secara alami tanpa banyak pengelolaan ya. Sedangkan sumber daya energi konvensional ini berasal dari penemuan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Kalau konvensional biasanya yang langsung kita gunakan tanpa banyak pengelolaan, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, kalau non konvensional contohnya baterai, aki, nuklir, dan solar cell. Yang keempat adalah sumber daya ruang. Nah, sumber daya ruang ini yang kita gunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, sumber daya ruang ini berkaitan dengan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka semakin berkurang sumber daya ruang atau semakin langka sumber daya ruang. Sehingga pemanfaatannya itu harus sesuai dengan keperluannya. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama ada sumber daya alam terbarukan dan yang kedua adalah sumber daya alam tidak terbarukan. Nah, sumber daya terbarukan ini artinya sumber dayanya itu terus berproses dan tidak akan habis ya. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, mikroba, air dan tanah. Nah, yang kedua ada sumber daya tidak terbarukan. Sumber daya tidak terbarukan ini prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian eh, apa namanya? Stoknya atau ketersediaannya itu sangat terbatas dan ini akan cepat sekali habis ya. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Minyak bumi, batu bara, dan gas bumi ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk proses menjadi minyak bumi, batu bara, dan juga gas bumi. Selanjutnya, yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Nah, sumber daya alam itu memiliki proses pembentukan yang berbeda-beda. Misalnya minyak bumi itu, dari tumbuhan, sedangkan kalau nikel itu, bukan dari tumbuhan. Nah, ini dibagi menjadi 2, sumber daya alam berdasarkan asalnya ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya biotik dan juga sumber daya abiotik. Nah, sumber daya biotik ini berarti sumbernya berasal dari, makhluk hidup, contohnya minyak bumi, batu bara, kemudian sumber daya hewani seperti ikan dan sapi. Nah, yang kedua adalah sumber daya abiotik. Nah, sumber daya abiotik ini artinya berupa dari atau berasal dari benda mati dan sifatnya itu melimpah di alam. Contohnya air, tanah, matahari, kemudian bahan tambang, batuan, dan juga udara. Nah, setelah tadi kita belajar tentang klasifikasi sumber daya alam, nah selanjutnya adalah potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya yang akan kita pelajari itu potensi dan sebarannya ada 4, sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, sumber daya kelautan, dan juga sumber daya pariwisata. Oke, yang pertama, sumber daya kehutanan. Hutan adalah suatu wilayah yang menjadi tumbuhnya segala jenis flora dan habitat bagi segala jenis fauna. Nah, hutan sendiri ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian atas yang berupa dedaunan pohon yang tumbuh lebat, kemudian bagian permukaan tanah, tempat bergugurnya daun kering serta ditumbuhi semak-semak, dan bagian yang bawah yaitu terdapat unsur hara, akar tanaman, dan juga sumber mata air. Nah, ini ada beberapa potensi sumber daya kehutanan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, beragam jenis buah ya, buah-buahan. Kemudian, tumbuhan obat dan juga persediaan kayu yang melimpah. Nah, kalau berikut ini beberapa jenis kayu dan persebarannya. Misalnya, kayu meranti ada di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Kemudian kayu jati, Jawa Tengah, rotan di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian kayu cendana di Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima, kayu akasia di Jawa Barat. Nah, untuk
menjaga sumber daya kehutanan ini, kita bisa melakukan eee, usaha-usaha yang diawali dengan menambah pengetahuan tentang hutan, serta kita bisa melakukan aktivitas sederhana untuk melestarikan lingkungan. Contoh yang paling kecil adalah tidak membuang sampah di hutan, khususnya di hutan ya. Nah, yang kedua ada sumber daya pertambangan. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman bahan tambang. Nah, bahan tambang ini tersedia sekali untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau luar negeri. Nah, aktivitas pertambangan ini tentu akan menghasilkan devisa bagi Indonesia. Nah, bisa kan di peta ini, di sini ada peta persebaran bahan tambang. Misalnya, bisa lihat di kodenya sini ya. Kalau minyak bumi, ini berarti ada seperti di Papua, kemudian ada di Sulawesi, bukan Sulawesi ya, ada di Kalimantan, kemudian ada di Jawa, dan juga ada di Sumatera. Nah, contohnya lagi misalkan Intan. Nah, kalau Intan ini contohnya ada di Kalimantan Barat ya. Nah, kemudian ada juga misalkan daerah Kapur. Nah, di daerah Kapur ini mana ya bahan tambang kapur? Bahan tambang kapur misalnya ada di daerah Sumatera. Nah, ini berbagai sumber daya pertambangan yang ada di Indonesia. Bisa kalian lihat sendiri di peta ini ya, bisa disesuaikan. Nah, bahan tambang tersebut mempunyai fungsi dan manfaat masing-masing. Saat ini, minyak bumi dan gas bumi merupakan sumber energi utama yang digunakan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, kalau misal contohnya nih ya, kalau batu bara itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik dan sumber energi untuk pembakaran pada industri. Nah, selanjutnya, oh sebentar, karena sumber daya pertambangan ini terbatas ya jumlahnya, jadi kita harus menggunakannya sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Kalau bisa kita melakukan penghematan. Nah, yang ketiga adalah sumber daya kelautan. Lingkungan laut merupakan sumber daya alam terbesar yang kita miliki, yang Indonesia miliki. Sumber daya tersebut mencakupi kehidupan laut, mulai dari perairan sampai ke daerah pesisirnya ya, ke daerah pasang surut. Nah, diharapkan wilayah kita yang berpotensi ini jika dikelola dengan secara optimal itu tentu akan menghasilkan atau mensejahterakan Indonesia sendiri gitu ya. Nah, sumber daya kelautan ini setiap daerahnya memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama persebaran potensi ikan di Indonesia itu di daerah bagian barat dan bagian timur itu memiliki perbedaan. Nah, kalau di Indonesia Barat itu karena Indonesia bagian barat itu lautnya cenderung dangkal, biasanya ikan-ikannya itu ikan-ikan kecil ya yang kita temui, misalnya teri, kembung, layang dan tambak. Nah, kalau di Indonesia bagian timur itu mereka lautnya cukup dalam sekitar 4.000 meter ke bawah sehingga banyak ikan-ikan besar yang dapat kita temui. Contohnya tuna, cakalang, ikan marlin dan juga ikan tenggiri. Nah, selain kelautan Indonesia, kita juga kaya akan di wilayah pesisir. Misalnya berupa hutan mangrove, rumput laut, dan juga terumbu karang. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sumber daya pariwisata. Nah, sumber daya pariwisata ini merupakan pemanfaatan sumber daya alam pada bidang hiburan dan juga wisata. Nah, biasanya setiap daerah itu memiliki sumber pariwisatanya ini berbeda-beda. Biasanya di wilayah dataran tinggi itu dikelola untuk wisata alam dan agrowisata. Kalau di dataran rendah itu dikelola untuk wisata religi dan juga edukasi. Sedangkan wilayah di pesisir itu dikelola untuk wisata pantai. Nah, pemanfaatan sumber daya alam pariwisata ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Nah, pemanfaatan sumber daya pariwisata ini harusnya disertai pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan supaya
tetap bisa melestarikan nilai-nilai budaya dan kekayaan alam di Indonesia. Nah, manfaat dengan melakukan pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata yang menjamin kelestarian lingkungan alam dan budaya setempat. Nah, yang kedua, meningkatkan rasa cinta atau peduli masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara dan jumlah kunjungan wisatawan asing. Yang keempat, memperluas lapangan kerja yang berorientasi pada faktor pendukung pariwisata sehingga menyerap banyak angkatan kerja. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah. Dan terakhir, yang keenam, mendorong pembangunan daerah yang menunjang kegiatan. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.